Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian semua. Perkenalkan ya, saya Rilo. Saya adalah garda terdepan kesehatan Indonesia. Saya seorang nakes, nasi ketan susu tuh. Saya ini kerja di rumah sakit Islam teman-teman. Tapi anehnya kata satpamnya di sana angker. Rumah sakit Islam angker, ini kan kontradiktif ya. Ini sama aja kayak polisi tapi jahat bro. Kayak jadi kata satpamnya setiap jam 10 malam di sana itu ada suster ngesotnya. Rumah sakit Islam ada suster ngesotnya. Ini kan maksudnya di anjir. Karena oke. Jadi setiap jam 10 malam di sana itu ada suster ngesotnya. Masalahnya di rumah sakit saya itu wajib pakai hijab. Ini jangan-jangan suster ngesotnya pakai hijab dan dia nggak ngesot. Tahiyat akhir kayak tahiyatul Iya. Terus tenaga kesehatan itu jarang banget libur teman-teman. Idul Fitri kemarin aja saya cuma dikasih libur 2 hari. Padahal saya harus mudik ke Pekalongan 7 jam naik motor ya Allah. Jadi saya berangkat dari Jogja siang, sampai sana malam takbiran, besoknya sholat id, selesai sholat id, sorenya saya berangkat lagi ke Jogja. Capek banget. Makanya menurut saya libur bagi tenaga kesehatan itu kayak sapan jempol semata bang. Alasan kenapa tenaga kesehatan nggak boleh libur lama-lama, karena pasien selalu ada. Dan kita nggak boleh nolak pasien walaupun kita mau mudik gitu. Misal kita mau mudik, tiba-tiba pasien datang, oh tolong mas, saya kena stroke mas, tolong mas, saya kena stroke mas. Terus saya tolak gitu. Mbak jangan bohong, Mbak bukan stroke, Mbak Agnes Monica ya kan, cinta ini. Ya banget. Terus tenaga kesehatan kalau lagi kerja itu nggak boleh bercanda bang. Padahal saya tuh orangnya suka bercanda. Prinsip hidup saya tuh lucu. Materinya enggak. Iya. Makanya saya bosan kalau saya kerja jadi nakes tuh saya pingin bercanda gitu. Pingin kalau ada yang nanya kamar mandi, saya arahin ke kamar mayat. Pingin bang. Kalau misal ada yang nanya, Mas, ruang UGD di mana ya mas? UGD? Mohon maaf bu, ini UGM. Karena saya pernah dimarahi HRD gara-gara bercanda sama pasien. Jadi waktu itu pasien nanya, Mas, bener nggak sih vaksin imunisasi mengandung minyak babi? Saya jawab, bener bu, biar gurih ya. Ya. Terus pasiennya ketawa, saya ketawa, tapi tidak dengan tapi tidak dengan HRD-nya. Dia manggil saya ke ruang HRD, ditanya, Mas, saya diomelin kan, Mas Rilo, saya ini tahu kamu tuh stand up komedian. Prinsip hidup kamu tuh lucu, materinya enggak. Ya. Saya tahu kamu selalu pengen melucu, tapi rahasia perusahaan jangan dibongkar dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Rilo. Mari Mas Rilo, bisa duduk di kursi panas ini. Oke. Selamat datang teman-teman semuanya di Dosis Tawa Mingguan. Ketawanya hari ini, selesainya minggu depan. Buat teman-teman semua jangan lupa subscribe dan tonton Dosis Tawa Mingguan di YouTube-nya TVRI Yogyakarta Official. Dan kita hari ini akan berbincang mengenai stand up dengan Mas ini, nasi ketan Sasuke. Halo Mas. Halo Bang Ilmi. Mas Rilo, gimana kabar kamu? Kabarku baik Mas Ilmi. Keren. Itu ngomong-ngomong TVRI itu TV Rilo Ilmi bukan ya? Iya. Memang sudah diinvest kita ya. Iya, udah diinvest kita. Gimana? Sahamnya. Kesibukan kamu apa Mas Rilo? Cuma nakes doang dan stand up atau ada yang lain? Stand up aja. Cuma itu doang. Nah, kalau kamu mulai stand up dari kapan Mas Rilo? Setahu aku tuh dulu pertama ikut lomba Mas Ilmi. Tahun 2014. Tapi habis itu vakum. 2015 baru mulai lagi. Vakumnya bentar ya. Iya, setahun. 2014. Kamu mulai maksudnya di Jogja atau di mana? Di Solo waktu di kampus. Oh, di kampus. Oh, kamu tuh kuliah ya?
kuliah. Oh, Kalau bisa nggak bisa jadi nakes. oh iya. Aku kira nakes itu otodidak gitu. Otodidak. Nah, masuknya alternatif berarti. 2014 dimulai dari lomba. Lomba. Kok bisa mulainya dari lomba? Ini kalau teman-teman yang lain kan ada yang mulainya dari nonton terus open mic, gabung komunitas dulu. Kalau kamu kenapa mulainya dari lomba Mas dulu? Jadi waktu itu di kampus tuh ada lomba toh. Yeah. Terus disuruh ikut sama teman-teman. Waktu itu inget aku pakai materinya orang kalau nggak salah tuh. Materinya Kan nggak apa? tahu dulu. Materinya siapa? Materinya bintang BT kayaknya. Yang kayak gimana? Aduh, lupa aku. Lupa. Itu lomba menang nggak? Enggak menang. Nggak menang, terus habis itu kamu tertarik? Habis itu nggak tahu kemana, terus tiba-tiba aku main ke kafe, ada komunitas UMS waktu itu. Terus nyoba open mic di situ. Oh, nah kenapa kamu kok tertarik dengan stand up? Sedangkan kamu kan nakes sih. Kenapa kamu tidak tertarik di dunia kesehatan? Menurutku tuh kalau misal, nah itu tadi nakes kan bosen toh, serius terus. Menurutku ya bercandanya ya di stand up aja. Ya betul dalam pesen enggak? Dipanggil HRD lagi nih. Tak sama itu. Oh, karena bosan gitu. Bosan, Pertama kali apa yang membuat kamu ini stand up kan ada yang kayak biasanya nonton Panji, nonton Radit. Sosok atau kamu melihat apa gitu? Ingat tuh dulu waktu di rumah waktu aku SMA kayaknya. Itu kamu lihat tuh SMA juga. Iya itu. Nontonnya tuh Bang Awe kayaknya. Bang Awe. Iya, sama maksudnya di gak usah sebutin itu. Ya berarti kamu nonton di TV terus lihat itu acara stand up. Oh ya di Stand Up Fest kalau nggak salah. Oh, di stand up TV fest. Oh ya. Terus kamu akhirnya tertarik ke dunia stand up. Oh, betul. 2014 mulai, terus lomba nggak lucu, vakum 2015 open mic lagi. Ingat nggak materi pertama 2015 apa? Ingat aku. Perkenalkan, nama saya Rilo, sering dipanggil Alek, Angel Melek. Angel Melek. Jadi kalau saya ketawa saya sering ditinggal pergi katanya. Itu serius. Oh iya. Tapi coba dong isapan jempol semata tadi gimana? Anjir. Gini Mi. Oh kamu sering dipanggil Alek ya? Dulu. Oh, Angel Melek. Padahal kamu lebih mirip ini loh yang di Zootopia. Ada tahu? Ada. Oh yang kukang itu ya? Iya. Yang... ya itu mirip sama kamu. Mirip tuh. Betul. Betul lagi ya. Memang mirip tapi. Nah, terus pertama kali open mic itu kan 2015. Gimana perasaanmu? Oh, itu pertama kali open mic ya. Itu ya nggak lucu ya malu lah biasa Tapi pakai materi Alek tadi tuh. Iya, karena waktu di juri waktu lomba itu kan dibilang nggak boleh pakai materi orang Mas. Oh, terus bikin materi sendiri. Nulis. Oke. Nah, itu nggak lucu. Terus kenapa kamu pengen ikut stand up lagi? Biasanya kan ada beberapa yang opening pertama nggak lucu, terus habis itu hilang gitu. Kenapa kamu memilih buat kayak aku tuh open mic meneh deh? Oh, waktu itu waktu itu ada Porsema gitu lah. Apa itu? Pekan Seni Olahraga Mahasiswa. Nah, itu di situ aku lucu Kayak popdanya mahasiswa gitu ya. Kamu lucu. Terus kalau open mic nggak lucu, berarti aku pernah di titik lucu toh. Tapi tapi susah untuk ke situ lagi, makanya ditulis penasaran. Oh, jadi kamu mencari tahu gitu. Pernah ngebum, pernah lucu, berarti kan harus pernah lagi berarti. Ya, pernah ngebum, pernah lucu, pernah keluar gitu kan. Itu bener nih. Materi yang kamu bilang lucu itu materi tapi yang Alek itu atau lainnya lagi? Iya, yang Alek itu kok pernah lucu, pernah enggak tuh penasaran jadinya. Oh, penasaran, terus nyoba lagi akhirnya yang ketiga. Betul kan materi apa ya? Itu deretan ngebum itu. Oh, deretan ngebum sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Betul. Oke. Nah, itu berarti pertama mulai di Solo. Di kampus UMS. Nah, kan kamu sebagai mahasiswa dan juga stand up comedian. Biasanya kan ada yang stand up ini mengganggu rutinitas dia jadi mahasiswa. Kalau kamu dulu gitu enggak? Malah enggak, menurutku malah jadi nunggu hari itu loh. Misal ini ada kuliah toh. Ada satu hari yang aku tunggu buat open mic. Oh. Rasanya gitu kayak nggak apa-apa lah sibuk tugas, tapi yang penting hari Kamis tuh open mic, senang-senang gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, open mic ini adalah ajang komika mencoba materinya yang baru dia tulis. Jadi biasanya
sebelum kayak dibuat materi-materi tampil di show atau yang lain-lainnya, biasanya si komika ini menulis materinya dan mencoba materinya biar tahu lucu atau enggak. Namanya open mic. Itu terus kamu inget gak itu kan kalau Alek kan pertama kayak lucu pas lomba. Iya. Materi pertama kali kamu lucu pas open mic itu kapan? Apa dulu deh? Aduh, aku lupa itu Lupa ya. Lupa Lupa. Tapi jaraknya jauh nggak dari open mic pertama yang ngebum sampai ke lucu jauh, itu? Setauku jauh. Jauh. Hampir setahun. Hampir setahun. Nah, hampir setahun kan cukup lama. Kenapa kamu betah? Kayaknya ini tongkrongannya Oh, candu ya Candu, ya? betul. Candu, terus penasaran juga itu tadi. Terus kamu yang ngulik-ngulik lagi, nulis materi lagi. Betul. Berarti kalau di Tutas sebenarnya kamu paling lama ya di sini ya? 9 tahun ya dia. 9 tahun. Oh, dia kayak wajib belajar kamu ya. Tapi kan aku ada ini Ya, vakum 2 tahun apa ya dulu. Oke. Itu fokus waktu mulai kerja jadi di rumah sakit. Mulai fokus. Kayaknya stand up bukan passionmu gitu ya. Betul. Kayaknya ngerawat orang sakit. Passion gitu kayaknya. Nah, kalau keluargamu sendiri tahu nggak kamu sebagai stand up comedian ini? Kebetulan nggak tahu soalnya waktu aku di rumah kan di stand up Kalongan kan ada kan. Yeah. Saya ngapalin di rumah begini di kamar, ibu saya lihat toh. Terus setelah saya makan saya ditanya kayak ngapalin? Enggak, ditanya, ibu kenal Ustadz sing bisa ruqyah katanya. Dikira edan aku. Dikira kamu gila. Terus kamu bilang rapo pak aku ya edan kok. Atau gimana pas habis ibu kamu bilang kayak gitu? Aku lagi ngapalin drama mah. Ngapalin drama. Oke, berarti belum tahu ya sampai sekarang? Belum tahu. Tanpa pengetahuanmu, kita datangkan ini dia. Apa? Saudaranya Rilo. Berbentuk tutur. Nah ini loh, apa namanya? Tadi kan udah mulai keluar kamu kan nggak tahu berarti ya. Nah ini selama 9 tahun stand up, kamu ngerasa ada perubahan nggak di dalam diri kamu sendiri? Perubahan soal apa dulu Ya perbedaan sebelum kamu gabung stand up sama setelah kamu gabung stand up. Ya ada lah. Pertama temen mesti banyak ya. Temen, terus juga ada tempat curhat biasanya tuh. Tempat misal kesel sama pasien kan nggak mungkin ngomong sama pasien toh. Yeah. Ya kita ngomongnya di panggung aja. Nggak di grup WA gitu enggak? Di grup WA itu kalau nggak stand up tuh begitu. Iya. Ngomongnya di grup WA. Berarti lebih ke stand up ini jadi sarana kamu buat melepaskan stres ya? Betul. Nah, public speaking kamu ini enggak? Public speaking lebih pede sih. Dulu ngomongku terseret-seret. Gitu ya. Sekarang lebih ke ngebut atau gimana? Enggak, sekarang kan udah dibilang sama Mas yang senior suruh harus ada jedanya gitu. Oh, terus sekarang enggak terseret-seret. Betul. Oke. Nah, tadi kan kamu juga bilang temanmu ya makin banyak lah. Nah, kamu ngerasa ini nggak pas gabung stand up terbebani oleh biasanya kan kalau kita cerita ke teman nih, kalau kita stand up comedian kadang suruh coba dong stand up gitu. Kamu pernah nggak di momen itu? Pernah, waktu kuliah itu. Terus kamu stand up? Ya enggak lah. Ngapain? Kan posisinya lagi ini apa namanya konsultasi skripsi, sama-sama dicoret-coret. Jadi lo aku habis dicoret-coret nih. Hibur aku dong, anjir. Terus kamu gimana? Gitu. Enggak lah, males. Atau kamu gitu enggak ini lihat mukaku. Enggak segitunya loh. Oke. Terus tapi ini enggak apa namanya? Kalau kamu misalnya disuruh stand up sama temen kamu gitu di kelas gitu pernah nggak? Pernah tapi nggak mau aku. Tetap nggak mau. Nggak mau Berarti sejauh ini belum ada panggung-panggung yang istilahnya jihad atau panggung-panggung susah. Pernah. Waktu itu aku pernah tuh waktu tuh kondangan ke temen tuh ada. Kondangan di tempat temanmu? Iya. Jadi waktu lagi kondangan tiba-tiba mempelai wanitanya. Which is itu teman saya. Which is itu temanmu? Nyuruh saya stand up. Nyuruh kamu stand up. Terus kamu mau? Mau. Dan saya stand up itu pas sesi prasmanan coba. Iya. Prasmanan kan riwo ya? Iya. Sini ada orang ambil nasi, sini ambil lauk, sini anak kecil kecemplung kuah soto, Bang. Parah banget. Tolong aku Mas Lilo, aku jadi gurih. Oh, parah banget. Nah, itu kenapa kamu mau stand up di nikahannya temanmu tapi kamu pas
disuruh temanmu di kelas atau di apa kamu nggak mau tuh kenapa? Nggak, waktu itu kan pakai mic toh. Jadi waktu itu hiburan gitu, ada orkesnya gitu. Yeah. Terus temanku yang nikah itu dia ngambil mic, itu teman saya Rilo mau stand up gitu. Asem banget ya. Terus mau nggak mau kamu? Iya, udah akhirnya dipanggil stand up. mic ya stand up lah. Terus gimana itu? Maksudnya Yo, pas itu? ngebum lah. Ngebum, tapi anak kecilnya? Diselamatkan. Oh, diselamatkan. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Ada tapi waktu itu di grup inilah. Kayaknya nggak usah deh. Oh, kalau selama pandemi kan apa namanya komik-komik juga udah mulai ada job-job yang virtual gitu, panggung-panggung virtual yang nggak ada penontonnya. Kamu ngerasain gitu juga nggak? Enggak, Mi. Enggak. Pernah dapat panggung virtual aku. Oh. Panggung biasa nggak dapet tuh ya. Panggung virtualnya orang yang keren lah. Berarti yang paling aneh itu tadi ya di nikahan itu ya. Paling aneh itu setahu. Nah, kalau ini kan selama 9 tahun kamu stand up, apa yang momen membanggakan kamu di stand up? Yang rasanya wah aku bangga tenan nih melu stand up. Apa ya? Oh ya, waktu Porsema itu kalau nggak salah ya. Porsema yang setelahnya ya. Iya. Itu tuh Porsema tahun berapa nih masalahnya? Aduh aku lupa ya. Sekitar 2016 atau 17 gitu. 2016 kamu udah kuliah. Lah kan 2015 sudah. Oh, 2015 sudah. Oh, oke. 2016 ya udah lah. Oke deh. Itu momen paling membanggakan. Kenapa? Jadi waktu itu ini apa namanya? Semuanya kalah, bola kalah, semua kalah, tapi menang agregat gara-gara stand up. Jadi poin-poinnya tuh loh. Kok bisa? Poin-poinnya nih. Jadi misal voli poinnya 2 misal. Bola poinnya berapa, futsal poinnya berapa. Nah stand up ini kan aku udah kalah toh timku toh, tapi itu akhirnya gara-gara stand up nih jadi juara 1. Oh, kamu stand up-nya apa mencetak poin ya? Jadi yang sederhana itu aja. Kelasmu menang. Nah, ada lagi nggak momen membanggakan selain itu? Apa lagi ya? Di panitia ini kayaknya jambore kayaknya. Panitia jambore kamu udah membanggakan. Bangga bro. Kenapa? Artis bro. Aku sedekat itu sama Yono Bakri loh. Serius. Yono Bakri sakit aku yang nolongin. Kamu membantu Yono Bakri. Kamu senang banget karena ya kamu ngerasain di jambore itu kamu diandalkan lah. Betul, gitu ya. sesuai peran juga. Makanya nakes ya aku jadi kesehatan di sana. Oh, oke. Berarti paling menyenangkan di itu. Nah, kalau prestasi misal kayak lomba gitu-gitu ada nggak? Prestasi lomba belum ada kayaknya Mi. Belum ada. Jadi opener bintang Emon mungkin ya. Opener bintang Emon. Pernah. Pas di Solo itu. Iya, di Solo. Oke. Berarti ya kamu nih ibaratnya ya senang dengan hal-hal yang sepele-sepele gitu ya. Karena memang pencapaiannya sepele. Nggak ada yang tinggi. Ya syukuri ya. Gimana pencapaiannya emang segitu. Oke. Dan buat teman-teman yang belum tahu ini kan Rilo ini tadi dia cerita dia dulu dari stand up Solo, terus sekarang di stand up Jogja. Ya betul. Nah, di dua komunitas ini apa yang kamu rasain? Sama-sama semangat buat nulis sih. Semangat buat nulis. Ya karena menurutku persaingan di Jogja wah komiknya cepet banget berkembang Mi. Jadi kayak wah gak boleh kalah nih, harus kalah. Open mic terus makanya. Oke. Nah, ada nggak yang apa namanya perbedaan ketika kamu di Solo dan di Jogja gitu? Ada perbedaan tapi lebih ke kaget gitu. Iya kan di sini kan orang-orangnya lebih ini ya apa namanya? Banyak dari luar, jadi diksi-diksinya juga harus yang universal ya. Oke. Karena banyak yang ya nggak cuman dari Jogja dan sekitarnya doang gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau ini loh, apa yang pengen kamu capai di stand up? Apa ya? Bingung nih. Bingung ya. Atau emang stand up ini jadi ajang kamu buat ya istilahnya buat senang-senang doang gitu. Jadi nggak ada capaian tertentu gitu. Untuk sementara itu sih untuk hiburan dulu. Tapi kalau kedepannya kayaknya pingin nggak tahu kapan ini ya, tapi pokoknya pingin spesial aku pingin. Kan jadi kamu ditaburi telur gitu ya digoreng. Telurnya 2 biasanya. Berarti pengen bikin spesial show sendiri. Nggak tahu tapi kapan ya, aku pingin aku.
Iya. Nanti lah sama teman-teman Zootopiamu. Oke. Stand up bareng Kijang. Domba. Nah, kenapa kamu membuat stand up ini jadi ajang buat seneng-seneng? Kan ada nih yang buat TV, masuk ke TV atau Jakarta atau menguasai industri gitu. Kenapa kamu cuma buat seneng-seneng gitu? Ya itu nih, yang awal itu yang bosan aja di nakes gitu ya. Nakes tuh bosan, terus ya sama ini tongkrongannya itu yang tongkrongan candu gitu. Betul. Oke. Nah, kalau dari sisi kamu tadi bilang pengen spesial, sedangkan kamu kan buat teman-teman yang belum tahu, Rilo itu kan dulu pernah punya show sama teman-teman kampusnya ya. Oh iya, yang 4 orang itu. Ya, namanya apa? Kewanen. Itu memang kewanen beneran itu. Bener-bener kewanen ya. Ya, materi belum ada enggak Oke. Nah, berarti besok kamu pengennya sendiri juga. Ya enggak sendiri banget sih, kayaknya 2 dulu, 3 dulu gitu. Oke. Berarti bareng-bareng. Nah, kalau yang kamu siapin apa buat sampai ke situ? Ya, apalagi selain menulis menulis materi. Nah, gimana kalau boleh tahu gimana cara kamu menulis materi sampai di open mic-in? Pertama nyari keresahan biasa. Keresahan terus nulis sebanyak mungkin, terus disaring, terus konsul sama senior biasanya. Mas Teguh. Oke. Jadi kombut gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau kamu mau ngasih pesan-pesan nggak buat teman-teman pecinta TVRI Jakarta official nih barangkali nah setelah nonton ini pengen gabung komunitas stand up atau pengen belajar stand up, ada yang mau kamu sampaikan nggak ke mereka? Kalau dari aku ya, itu kan aku stand up gara-gara bosen sama rutinitas, terus juga ya mungkin agak nggak nyambung sama teman-teman yang lain gitu, karena yang lain serius-serius semua gitu. Jadi kalau teman-teman yang di kerjaannya tuh kayak nggak nyambung sama temen-temennya, kalau bosen, mungkin bisa nyoba stand up, karena mungkin di stand up bisa nemu teman-teman yang klop gitu. Gitu aja sih. Oke, berarti buat teman-teman semuanya yang pengen belajar stand up bisa ya langsung aja, karena misalnya kamu bosen, kamu ngerasa teman-teman nggak cocok, bisa ke komunitas stand up karena di sana teman-temanmu lebih tidak cocok. Oke, terima kasih Mas Rilo. Thank you Mas Ilmi atas waktunya. Kita sudah berbincang-bincang. Semoga apa yang kamu mimpikan, kamu pengen spesial show sendiri, amin, atau sama teman-temanmu, semoga tercapai. Oke, gitu aja teman-teman. Saya Ilmi. Saya Rilo. Kalau ada salah kata kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Dos Tahu Mingguan di YouTube-nya TVRI Yogyakarta Official. Selamat.